Buka hati dan lembaran baru. Takdir yang dituliskan Tuhan merupakan hal terbaik dalam hidup kita. Walau terkadang yang terbaik itu tak selalu indah. Takdir juga bukan masalah kebetulan, ia adalah masalah pilihan. Ketika sampai di rumah, kebetulan ibu sedang berada di teras menemani Rory bermain. Wanita tangguhku itu bangkit berdiri saat aku turun dari motor tua milik Ilham. Sementara Rory masih asik dengan mainannya. Assalamualaikum, kuucapkan salam lalu meraih tangan ibu kemudian menciumnya dengan taksim. Rory yang menyadari kedatanganku tegas menghampiri lalu memeluk tubuhku walaupun cuma sebatas paha. Aku menunduk meraihnya dalam gendongan. Masuk dulu mas, bagaimanapun juga aku ingin menunjukkan rasa terima kasih karena dia telah menolongku. Ada raut keheranan di wajah ibu, namun untuk saat ini dia memilih bungkam. Mungkin nanti menunggu Mas Ilham pergi dari sini. Ibu masuk ke rumah dengan keheranannya tentang laki-laki yang mengantarku pulang. Gak usah mbak, terima kasih. Kalau gak keberatan biar kunci motornya aku bawa saja. Biar nanti kalau udah selesai kebetulan dibetulin langsung bisa tak antar ke sini, pintanya. Ini mas, tapi biar pegawai bengkel saja yang mengantar, gak enak merepotkan Mas Ilham terus, sahutku sambil menyerahkan kunci motor. Ini mas, airnya diminum dulu. Ibu keluar sambil membawa nampan berisi 1 botol air dingin juga gelas kosong. Wah, malah merepotkan aja bu, sahutnya sambil sedikit menunduk. Enggak kok mas, cuma air putih. Ibu meletakkan nampan di meja lalu menjatuhkan bobot tubuhnya di salah satu kursinya. Akhirnya Mas Ilham pun menurut. Dengan sopan dia duduk di kursi yang lainnya. Sebenarnya apa yang terjadi, kok bisa mengantar Saras pulang? Tanyanya menyelidiki. Bu, saya Ilham bu, saya bekerja di dekat pasar. Tadi mbaknya ini terlibat bertengkar dengan seorang wanita, jadi kami melerai. Sementara motornya rusak karena dirobohkan dan diinjak-injak oleh pelaku, ujarnya memotong kalimatku. Ibu nampak terkejut mendengar penuturan Ilham. Wanita bayi itu beralih memandangku dengan tatapan menuntut penjelasan. Sebenarnya kami saling kenal mas, dia ada tetangga beberapa rumah dari sini. Baik ibu dan Mas Ilham nampak terkejut mendengar penuturanku. Siapa Ras? Tanya ibu cepat. Arti bu, ucapku dengan suara lirih. Astagfirullah. Memangnya apa yang terjadi Ras? Ibu nampak risau, mungkin dia terlalu lelah jadi masalah ini semakin membuatnya tertekan. Dia berbicara buruk tentang kita bu. Kenapa kau meladeninya? Bukankah kamu udah tahu bagaimana sikapnya? Klien ini udah cukup keterlaluan bu. Tak hanya telingaku yang panas, tanganku juga. Astagfirullah, berkali-kali ibu mengucap istighfar karena terkejut. Belum hilang keterkejutannya, beberapa petugas datang bersama Parti. Ras, aku minta maaf karena tadi sudah berbuat kasar sama kamu. Tapi kan kamu yang nampar aku duluan Ras. Ucapnya dibuat-buat seolah dia yang paling menderita. Aku begitu karena mulutmu itu gak bisa direm. Coba kamu ulang apa katamu tadi. Aku cuma bilang apa yang dikatakan orang-orang, kalau bapakmu mati itu karena dijadikan tumbal pesugihan. Parti kembali menjerit sambil memegangi pipinya yang merah akibat tamparan ibu. Astagfirullah pak, ibu gak kuat pak, seru ibu sambil berlari masuk ke dalam. Gegas aku menyusulnya, saat ini pikirannya sedang kacau. Aku takut ibu berbuat nekat. Sepertinya Ilham pun merasa khawatir, dia berlari mendahuluiku. Astagfirullah bu, serunya. Setelah itu terdengar benda keras jatuh. Aku menangis dalam diam saat menyaksikan ibu ingin mengakhiri hidupnya. Aku tahu beban hidupnya sangat berat hingga dia bertekad ingin melakukannya. Ibu menangis dalam pelukan Mas Ilham. Sekilas aku melihat lelaki itu meneteskan air matanya. Mas Ilham membawa ibu melangkah lalu mendudukannya di sofa ruang tamu. Beberapa orang yang menyaksikan semuanya hanya diam, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka, termasuk Parti. Pintu kamar Lek Siti terbuka, sosok yang hampir tak pernah keluar dari tempat itu tiba-tiba muncul. Yuk Saras, ada apa ini? Tanyanya sambil melihat aku dan ibu bergantian. Lek, hanya itu yang terucap, kemudian bergegas berlari lalu aku memeluknya. Mbak Siti, Rory pun ikut menghampiri wanita yang sangat menyayanginya itu. Lek Siti mengurai pelukanku, dia melangkah pelan menuju ibu yang sedang duduk di sofa. Kemudian kedua wanita itu saling berpelukan. Jadi selama ini kalian berpikir kalau kami memiliki pesugihan? Sungguh aku tak pernah berpikir buruk tentang kalian. Tapi mengapa kalian begitu membenci kami? Tak ada yang menyahut perkataan ibu. Semua diam seperti manusia bisu. Mereka semua memang pernah bekerja di sini, namun tak ada satupun yang mengingat kebaikan kami. Hingga ibu menyuruh mereka pergi karena sudah merasa jengah perdampingan
berdampingan dengan orang-orang yang tak punya hati. Nak Ilham, tolong bantu ibu memasarkan rumah ini, ucapnya yang mengejutkan. Ibu, Saras, bukankah kamu pernah bilang jika kita lebih baik menghindari lingkungan yang buruk? Sekarang saatnya kita pergi dari sini. Nanti akan saya usahakan, Bu. Memang ibu mau menawarkan berapa? Umumnya berapa, Mas? Setelah itu membicarakan banyak hal tentang ukuran, surat-surat dan semuanya yang bersangkutan dengan rumah ini. Entah sejak kapan Nuri duduk di pangkuan Mas Ilham. Berawal dari motor yang ternyata sedang diperbaiki di bengkel miliknya, kami menjadi akrab. Dari situ aku mengetahui kalau hidup Mas Ilham juga kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Apalagi setelah beberapa bulan kami sering jalan bersama karena mengurusi penjualan rumah. Sampai akhirnya rumahnya laku, tapi hubungan ini tetap terjalin karena ibu meminta bantuannya untuk mencari rumah sederhana untuk kami tempati. Ilham kecil harus tinggal bersama dengan kakek dan neneknya setelah bapaknya meninggal dunia. 6 bulan kemudian ibunya memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri dan hingga saat ini tak pernah kembali beruntung. Kakak dan nenek dari pihak bapaknya itu sangat menyayanginya. Selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Ilham kecil hingga remaja. Ilham remaja pun dimasukkan ke pondok pesantren agar lebih mengenal ilmu agama. Menurut kakeknya ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia. Begitulah cerita yang kudengar dengan baik darinya atau dari orang-orang terdekatnya. Bagaimana Nak Ilham? Apa sudah ada informasi tentang rumah yang akan dijual? Tanya ibu saat dia datang ke kontrakan, mengantar rantang bekas masakan yang diberikan ibu padanya, sekaligus membuyarkan lamunanku. Sudah ada, Bu. Bagaimana kalau besok kita lihat ke sana? Sahutnya. Biar Sarah saja yang pergi, aku di rumah sama Rory dan Lek Siti. Mendengar perkataan ibu, Mas Ilham hanya mengangguk. Kalau begitu aku permisi dulu, Bu. Assalamualaikum, pamitnya. Setelah mendengar balasan salam, lelaki itu segera beranjak pergi. Esok harinya Mas Ilham datang seperti janjinya. Namun kali ini Rory memaksa untuk ikut. Entah ada apa dengan jagoanku itu. Biasanya dia akan menurut, tapi kali ini dia sangat berbeda. Ori ingin seperti teman-teman, Bu, pergi sama ibu dan ayahnya, ucapnya sambil menunduk membuat lidahku keluh untuk sekedar berucap. Ayah yang dulu hanya 2 kali datang ke sini, Om Galang, sudah nggak pernah datang lagi. Apa Om Ilham juga akan pergi meninggalkan ibu dan aku? Sungguh mendengar perkataannya tiba-tiba mataku memanas. Juga napas yang tiba-tiba terasa sesak. Sebegitu rindukah Roryku dengan sosok seorang ayah? Rory mau ikut? Ayo. Kamu mau jalan-jalan kemana? Benar Om. Dan anggukan dari Mas Ilham membuat bocah 4 tahun itu berlonjak kegirangan. Sementara aku tak lagi bisa menyembunyikan rasa haru. Apalagi setelah 3 hari yang lalu Mas Ilham mengutarakan niatnya untuk menikahi diriku. Takdir memang misteri, manusia hanya bisa mengira dan menduga kemana takdir atas pilihan hidupnya bergulir karena Tuhan mengaruniai akal dan budi. Karena manusia bukan sebentuk boneka.